Geng Solo dalam demo besar, Jokowi dan upaya menghancurkan NKRI. Waspada, ada upaya melemahkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini. Disinyalir kelompok Geng Solo terus bermanuver untuk merusak sistem tata kelola berbangsa dan bernegara yang sudah menjadi ciri khas Jokowi saat memimpin, melalui antek-anteknya yang saat ini menempati jabatan strategis di pemerintahan Prabowo. Sebagai anak bangsa yang sangat mencintai Republik ini, saya ingatkan Bapak Presiden Prabowo untuk segera membersihkan kabinetnya dari antek-antek Jokowi atau dikenal dengan istilah Geng Solo. Segera dibersihkan jika ingin negeri ini bangkit, tumbuh, dan berkembang menjadi negara yang besar dan negara maju. Jika terlambat, maka kehancuran negeri ini seperti yang Bapak Presiden Prabowo pernah prediksi, 2030 Indonesia akan bubar, itu bukan hal yang mustahil. Maka saya ingatkan sekali lagi, Bapak Prabowo, jangan menganggap persoalan ini adalah persoalan ringan. Karena sekali lagi mereka terus bermanuver untuk melemahkan kepemimpinan Bapak. Maka satu-satunya jalan, cepat atau lambat, Bapak Presiden Prabowo harus segera menyikapi persoalan ini dengan membersihkan kabinetnya dari pengaruh Geng Solo. Kericuhan demo yang terjadi pekan ini terasa aneh, terlalu rapi, terlalu terstruktur, seolah ada yang mengatur dari belakang. Pertama-tama, mari kita analisa kasus di rumah Ahmad Sahroni. Penjarahan yang terjadi sangatlah janggal, bahkan Sahroni sendiri yang menantang ke publik bahwa rumahnya terbuka. Di sisi lain, warganet berhasil membongkar bahwa Sahroni sempat memindahkan kendaraan mewahnya tepat 1 hari sebelum kejadian, dan bahkan rumahnya sendiri tidak dijaga oleh pengamanan sama sekali, seakan-akan semua kejadian ini memang dibiarkan. Setelah itu, muncul pola yang sama, ajakan ke rumah publik figur lain seperti Eko Patrio dan Uya Kuya. Terlalu kebetulan kalau semua ini terjadi begitu aja. Lalu, kalau kita lihat ke fasilitas umum yang dirusak, kalian pasti sadar bahwa setiap kali ini terjadi, selalu ada yang live. Dan yang lebih mencurigakan, live itu ramai disawar besar-besaran. Kalau ditelusuri, penyawarnya banyak dari akun judi online. Perlu dipahami bahwa nominal dari penyawaran ini sangatlah fantastis, bisa menyentuh sampai 8 juta rupiah sekali sawar. Sedangkan pada live tersebut, saweran terjadi ratusan, bahkan ribuan kali. Ada juga cerita pengamen dan pengemis dibayar jutaan rupiah hanya untuk memprovokasi massa. Jadi siapa sebenarnya yang membiayai kekacauan ini? Potongan-potongan ini seperti puzzle, yang kalau disusun membentuk gambaran jelas, ada kekuatan yang sengaja menciptakan kerusuhan. Dan yang paling mengejutkan, salah satu provokator yang tertangkap ternyata adalah anggota Badan Intelijen Strategis TNI. Pertanyaannya, apakah dalam kerusuhan ini justru berasal dari lingkaran Mabes TNI sendiri? Apakah ini bagian dari operasi intelijen? Loyalitas ganda itu nggak bisa, apalagi matahari kembar. Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh, ya, Geng Solo ini, ya kan? Sedih sebenarnya. Bayangkan kalau ada satu tulang punggung dalam keluarga karena undang-undang Omnibus Law misalnya yang dibuat tergesa-gesa itu kemarin, tiba-tiba mereka di PHK tanpa pesangon. Cuma satu keluarga anak tulang punggung di situ. Bayangkan ketika waktu yang sama dia punya 3 anak yang lagi disekolahkan. Bayangkan menderitanya rakyat. Habis itu diperas lewat namanya pajak, ditindas, habis itu rakyatnya dimaki, dan pajak itu tidak kembali kepada rakyat. Itu wajar, itu lain hal. Tetapi ini kekacauan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat gitu. Jadi memang menurut saya harus diselesaikan. Nggak, sebentar. Ini tudingan menurut saya agak serius nih. Maksudnya Geng Solo yang berada di balik ini atau seperti apa? Ini supaya jelas kita. Contoh, saya mau ambil indikasi. Iya. Supaya terukur, supaya saya nggak menuduh. Saya kan Geng Solo kan banyak, nggak tahu siapa kan? Ya kan Geng Solo. Diduga siapa? Solo banyak, ya nggak? Han Solo misalnya. Ya, Solo kan saya nggak sebut nama. Geng Solo banyak. Orang Solo, warga Solo 2 juta, 3 juta juga banyak. Ya kan? Tapi kita bisa paham lah, ya kan? Contoh, saya dengarkan menteri yang Geng Solo ini misalnya, kan nggak tahu juga menteri apa. Ada yang ngomong menterinya ukuran pinggang saya dibilang cepat mati, ya kan? Terus ada yang bilang
pendapatan 15 juta ke atas itu lebih pintar dan lebih sehat. Ngomong menterinya kayak begitu. Ada tanah yang nganggur akan disita negara, ya kan? Ada menteri yang unik lagi bicara tentang menteri dalam negeri, ya. Akhirnya ribut pulau ini dengan pulau ini, hampir kedaulatan negara hancur, ya kan? Betul nggak? Ada izin tambang tiba-tiba harus dicabut, ya kan? Di Raja Ampat, padahal Indonesia Timur ini indah sedunia. Tambang kemudian dijadikan, dikeruk untuk sumber daya alam kita, padahal pesonanya Indonesia Timur, alamnya nggak bisa digantikan dengan tambang gitu loh. Indahnya Indonesia harus dicabut oleh presiden hari ini, ya kan? Belum ada menteri yang kemudian bicara tentang keuangannya, walaupun itu dibantah, dibilang dosen, guru beban negara. Itu hoax kan? Ya itu hak katanya, tapi kan itu berkembang akhirnya, itu diklarifikasi. Tapi saya ingin mengatakan, ingat ada pejuang ranah Minang, ya, Sumatera Barat, Siti Mongopoh, ya. Siti Mongopoh ini pejuang ranah Minang dari Sumatera Barat itu melakukan balesting. Bagaimana dia menjadi pahlawan dari ranah Sumatera Barat, Minang, strong leadership perempuan Minang, dia melawan ketika pajak dinaikkan oleh company Belanda waktu itu, yaitu pajak sawah dan ladang. Dan balesting itulah kemudian dia, Siti Mongopoh, menjadi pahlawan karena adanya penindasan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dilakukan oleh negara. Prabowo tanpa Gibran nggak akan jadi presiden, itu fakta. Terbongkar! Sudah! Siapa nama DJ? Selain dia mantan anggota HTI, rupanya dia mantan caleg gagal dari partai PSI. Selain itu DJ atau nama asli Jati Erna Sahara. Dia manusia pembenci Pak Prabowo yang selalu menggunakan black campaign untuk menjatuhkan nama baik Pak Prabowo. Terlihat dari akun resmi DJ Erna Sahara sebelum dihapus dari akun Facebook resminya, isi status dari Facebook DJ Erna Sahara captionnya mengatakan, "Wowo makin kelihatan bernafsu, ngegas mulu, padahal titik nggak punya, istri nggak punya, prestasi nggak punya." Itulah isi caption dari Facebook DJ Erna Sahara. Jadi paham ya, tujuan DJ menyerang pendukung militan Pak Prabowo bertujuan untuk mengkerdilkan militansi Pak Prabowo. Tujuannya untuk politik pribadinya 2029 karena dia adalah kader dari PSI, yang dimana untuk menarik simpati follower akun YouTube dan akun TikTok pribadinya. Jadi poinnya, tujuan dari DJ mengatakan Prabowo menang karena Gibran, tujuan hanya untuk mengkerdilkan Partai Gerindra dan partai pendukung lainnya. Tujuan satu hanya ingin memunculkan nama satu partai, yaitu Partai PSI. Karena DJ kader Partai PSI yang berlambang gajah. Cukup sekian kata-kata hari ini. Jangan lupa like and share. Oke guys, agar semua paham maksud dari kader PSI yang bernama DJ memaki Pak Prabowo hanya untuk membesarkan Partai PSI, mengkerdilkan Gerindra, itulah fakta dari sifat licik, picik dari seorang DJ mantan organisasi HTI yang masuk ke Partai PSI. Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Ibu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu, pemerintah nggak bisa kerja. Wah, itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu, apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis, itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah itu akhirnya berhasil kan, kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu. Tiba-tiba muncul lagi tuh pada bulan April tahun 2023 ya, ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa, iya toh, dia sudah tidak lolos di KPU. Lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut. Tiba-tiba April gugat perdata, kan
ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya nih bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok diadili perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan. Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah, ramai se-Indonesia gitu. Itu tahap terakhir. Sudah itu kita gagalkan juga. Oke, nggak jadi presiden. Sekarang masuk ke MK. Ya kan, alat kependudukannya saya MK. Kalau saya nggak dapat anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Ribut lagi kan, ribut. Dan itu jelas melanggar konstitusi, melanggar kepantasan dan sebagainya. Tapi kan ada dalil dalam hukum itu, apa yang putuskan oleh hakim itu mengikat. Ya kan, meskipun Gibran salah, ya mengikat. Konstitusi mengatakan putusan MK final dan mengikat, meskipun itu salah kan gitu. Nah kalau salah kok mengikat, ya hakimnya dong yang ditindak. Terbukti kan, hakimnya, ketuanya harus berhenti, terbukti melanggar tuh. Tapi karena hukum mengatakan apa putusan hakim itu kalau sudah inkrah nggak bisa dilawan, ya. Di semua proses itu Bang Mahfud ada yang menarik. Hukum, penegakan hukum dan badan hukum menjadi instrumen dari kekuasaan. Iya itulah, makanya saya katakan ini udah busuk semua, sudah dibusukkan semua. Karena sesudah itu, sudah Gibran enak-enak muncul lagi tiba-tiba di MA kan, yang Kaisang ingin masuk, dan itu memang untuk Kaisang aja kan. Sesudah itu yang menyatakan mau calon kan hanya Kaisang, ya kan? Saya siap menghadapi Ridwan Kamil, saya siap menghadapi Anies, saya mau ikut. Kan itu dia, sesudah ada putusan itu. Kan jelas ini permainan. Nah di sini rakyat udah marah kan. Karena diberitakan pembubaran demonstran hari ini itu betul-betul rusuh tuh, dan saya ikuti di media massa tuh. Tapi itu juga memperlihatkan bahwa kemarahan publik terhadap elit itu sudah diubur-ubur. Tinggal masalahnya ini marah pada siapa sebetulnya kan. Ya kalau kita lihat di dalam 2 bulan ini kan isu utamanya adalah pemakzulan Gibran dan keaslian ijazah itu. Nah tiba-tiba 2 isu ini hilang itu, pindah pada isu DPR yang brengsek kan. Kita mulai merasa loh, mak pasti nggak berpikir begitu. Tapi oke, kita mungkin melihat bahwa ada kanal bagus juga, kita tahu ada kemarahan itu. Tetapi jangan sampai kemarahan ini jadi semacam upaya untuk memberantakkan keadaan demi keuntungan sepihak. Dari siapa? Sekelompok orang. Ya, sekelompok orang. Kelompok atau 2 kelompok? Ya, sekelompok orang yang bolak-balik ke Solo, kira-kira begitu kan. Rapat sama Solo. Itu akhirnya orang mesti berpikir begitu. Oh, jadi oke, di satu sisi memang ada perilaku DPR atau katakan isu dari DPR yang sangat mengganggu rasa keadilan publik. Tapi di sisi lain ada orang yang sebenarnya sedang berhadapan dengan publik, urusan pemakzulan dan ijazah, akhirnya justru menggunakan ketidakpuasan publik. Ya, kelihatannya itu. Jadi ya ada permainan menggunting dalam lipatan. Kira-kira begitu. Tapi publik mengerti itu, dan saya barusan dari Lampung untuk bertemu dengan banyak mahasiswa juga ngerti. Oh ini apa nih Pak Rocky? Ini ada yang mau nyolong isu ya. Saya bilang ya pasti menyolong. Kenapa? Ya karena 2 bulan ini seluruh isu politik itu terlihat sebagai upaya untuk mendelegitimasi kekuasaan mantan Presiden Jokowi. Jadi mereka bertanya rumusnya apa? Ya balas dendam lah, memanfaatkan situasi. Jadi kemarahan publik real adanya, tapi jangan sampai kita ditipu bahwa kemarahan itu kemudian dialihkan untuk kepentingan mereka-mereka yang seharusnya udah masuk bui itu. Saya heran juga, kadang-kadang kalau nggak anarkis, ya tertib itu dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Ini juga penyakit. Jadi harus anarkis. Itu masalah juga. Mestinya ke depan nggak perlu kemudian harus ada ketidakteraturan seperti ini. Ini juga merusak sebenarnya. Jadi kalau saya katakan geng soal semua menteri tadi itu menteri dari mana sebenarnya? Ya? Menteri lama atau menteri baru? Yang ngomong nggak sense of politik. Maksud saya begini, ditambah lagi tunjangan, gaji dinaikkan terus. Itu membuat rakyat, dia tidak peka kepada rakyat. Dia tidak menjiwai rakyatnya. Dia bahkan, Anda bisa lihat hari ini, sudahlah kita diperas,
ditindas, kemudian rakyatnya dimaki, disalahkan terus. Ditambah lagi di jalan kita disalahkan lagi, kita udah bayar ini pajak, ditotet-totet di jalan, diusir di jalan. Itulah puncak kemarahan rakyat sebenarnya. Bagaimana nggak sakit hati kita di jalan diusir-usir begitu, ya kan? Di luar negeri nggak ada menteri-menteri pakai totet-totet, hanya presiden saja sama ambulan, udah selesai, ya kan? Betul nggak? Ini menyakitkan betul hari ini rakyat itu tersiksa. Untuk yang totet-totet saya tepuk tangan. Ya, menyakitkan. Yang ketiga adalah tidak bisa, tidak mungkin namanya revisi Undang-Undang Polri ini harus dilakukan. Nggak bisa. Karena kalau nggak, jangan-jangan Polri hari ini lebih kuat dari presidennya. Bayangkan. Lebih kuat daripada presidennya hari ini. Dia bahkan bisa buat negara dalam negara. Itu bahayanya. Kenapa? Kekuatan, kekuasaan tanpa dibatasi, tidak diberikan kewenangan yang terlalu luas. Tidak ada yang bisa mengawasi. Percaya nggak? Bahkan kalau anggotanya pun melanggar, dia tidak bisa tindas. Dia tidak bisa akan adili. Kenapa? Kewenangannya tanpa batas. Jadi menurut saya, udah waktunya hari ini Kapolri itu direvisi semua undang-undangnya. Gak ada pilihan. Anda bisa lihat bagaimana manipulasi Sambo itu terjadi. Itu fakta atau bohong? Kanjuruhan itu dibunuh 130 orang. Percaya nggak? Tidak ada hanya maaf tanpa ada diikuti dengan hukuman yang setimpal dengan rakyat, ya kan? Tapi rakyat selalu ditindas, dipaksa, habis itu ngomong nggak mikir. Kata orang Minang mengatakan begini, mengecek dulu baru berpikir, ya. Habis itu baru ini enggak. Bahasanya begini kalau orang Minang, kita itu kalau ngomong mikir dulu, baru ngomong, habis itu nggak perlu minta maaf, betul nggak? Saya ngomong ke tadi kan ada buktinya semua, nggak ada yang salah. Jika kita kompak, jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum, karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung, tidak layak untuk memimpin NKRI. Berikan saya laptop sekarang, kita bisa track bareng-bareng dari mana isu 25 Agustus itu muncul. Nama akun, mungkin hashtag Mas Bud bisa lihat. Hashtag bubarkan DPR 25 Agustus 2020, sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat, bisa di track. Kalau nggak ketemu, ternyata benar-benar nggak ketemu, bukan, ini cuma kebetulan ribuan orang aja, saya siap menanggung konsekuensinya. Saya bicara di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Oke. Kalau pemerintah memang mau nyari dalangnya. Di Palembang. Yo, saya panglima TNI di kau. Apakah ikut rusuh adalah bagian dari tugas teman-teman? Tidak kan? Saya tidak tahu kalau protapnya aparat kita seperti itu. Anyway, apa yang bisa Anda jelaskan sini? Ya di situ kan jelas ya. Kayaknya kita semua punya telinga kalau polisi bilang orang itu yang punya name tag ikut merusuh. Itu kan menjadi bukti. Saya nggak tahu protapnya apakah ikut rusuh juga termasuk bagian intelijen atau enggak. Tapi nanti dulu, sebelum itu kita ngelanjutin masalah algoritma dulu. Oke. Kebetulan doktoral saya, PhD saya diambil masalah data science. Kehidupan saya soal data analitik, dan bukan cuma membahas teorinya, saya juga menerapkannya. Mungkin Bapak Ibu semua supaya tahu. Doktoral Anda soal data analisis di Monash University, Australia, dan belajar soal algoritma, dan bukan cuma belajar secara teorinya atau mengutip orang lain, saya menerapkannya. Mungkin sekarang bisa di ChatGPT, friction shifting theory itu udah keluar teori algoritma dan data analisis dari Ferry Irwandi, dan sudah ada pembuktiannya, berapa engagement yang didapat, berapa view yang didapat, berapa follower yang didapat. Tapi saya akan membicarakan ini dengan bahasa yang simple dan sederhana. Dan supaya teman-teman intelijen bisa mengambil ilmu juga, mungkin kita sharing knowledge ya. Ada yang namanya scraping, ada yang namanya OSINT. Jadi untuk men-track
Dengan algoritma kayak sekarang, algoritma itu akan jadi bahaya ketika kapasitas dan kapabilitas penggunanya kurang. Tapi kalau kapasitas dan kapabilitas penggunanya bagus, itu bisa jadi senjata yang sangat powerful sekali. Google by date 25 Agustus sebelumnya hashtag bubarkan DPR, lihat afiliasi orang-orang itu, siapa yang dia dukung, instansi mana yang dia dukung, instansi mana yang tidak dia dukung, siapa yang dia serang. That's it. Mereka benar-benar di dalamnya atau tidak. Tapi kalau belajar, kalau kita ingin mencari tahu, benar-benar mencari tahu, nggak usah pakai kata yang berbunga-bunga atau kata-kata sophisticated lah. Langsung kayak gitu aja udah ketemu kok. Anak-anak ini lebih pintar dari saya untuk nyari tahu hal-hal kayak gitu. Anyway, nggak, apa yang mau sampaikan di situ? Ya ini yang mau saya sampaikan. Anyway, saya bisa berani jamin ketika itu semua orang di ruangan ini mencari tahu 25 Agustus hashtag bubarkan DPR, afiliasinya di mana, di TikTok ataupun Instagram atau Twitter, semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu kurang dari 5 menit. Ya kan? Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Saya sudah, kecukupan saya untuk hidup sudah, istri saya sudah cukup. Sophisticated tidak. Kita butuh tahu basisnya apa. Dan saya jujur, saya belum tahu. Dan saya juga nggak tahu siapa. Tapi bisa dilihat di media sosial, misalnya orang ketemu siapa, postingannya apa, yang bergerak siapa. It's not a rocket science. Upaya makar Jokowi dan geng Solo untuk mendongkel kedudukan Prabowo sebagai presiden itu nyata, setelah ditemukannya banyak bukti di lapangan yang tertangkap membawa bom Molotov, berlambang PKI, menjarah rumah, merusak fasilitas umum, dan upaya memobilisasi para buzzer, kenapa bersama Gibran. Yang menyamar sebagai ojol, polisi, mahasiswa, dan peserta demo yang menyusup dan memprovokasi peserta demo. Apa tujuan Jokowi dan geng Solo melakukan semua itu? Tiada lain semata-mata untuk ambisi kekuasaan. Jokowi tidak peduli akibat yang akan ditimbulkan adalah hancurnya tatanan negara dan terbunuhnya rakyat tidak berdosa. Melihat sepak terjang Jokowi selama 10 tahun memerintah yang begitu kotor, sangat kejam, tiran, dan menghalalkan segala cara, baik berupa kebohongan, penipuan, kecurangan, penghancuran semua lembaga negara dan lembaga hukum serta penghancuran moral para pejabat, penindasan dan pembunuhan, maka tujuan utama Jokowi adalah menghancurkan NKRI. Apalagi, di belakang Jokowi adalah China komunis, para keturunan PKI, Jenderal Hitam, dan para preman bayaran. Para pendukung Jokowi bukanlah orang-orang yang cinta NKRI, tapi aktivis para komunis gaya, buzzer bayaran, dan musuh NKRI. Jika upaya makar Jokowi mendongkel Prabowo berhasil, dan Gibran naik jadi presiden, maka saat itulah NKRI telah hancur. Gibran bukan seorang pemimpin, apalagi negarawan. Gibran hanyalah jongos China dan boneka Jokowi. Gibran sama sekali tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin, apalagi sebagai presiden, bicaranya gagap, otaknya kosong, nihil gagasan, tidak punya jiwa leadership, bisanya hanya plonga-plongo, bagaimana mungkin diplot jadi pemimpin negara. Sebenarnya di belakang Gibran adalah penjajah China, oligarki Taipan, Jenderal Hitam, KGB, dan para buzzer bayaran. Mereka sama sekali tidak ada yang punya jiwa nasionalis yang membela NKRI. Jika para pejabat yang masih cinta Indonesia tidak segera sadar dan membiarkan Jokowi terus bermanuver, maka inilah yang bakal terjadi. Pertama, Indonesia akan menjadi negara yang bangkrut, APBN akan terus minus. Kedua, hutang berbunga akan terus bertambah, tapi tidak mampu membayar hutang dan sebagai kompensasinya negara bakal dijual ke China. Ketiga, walaupun negara bangkrut dan bahkan hancur, tapi kehidupan para pejabat tetap makmur dan hedon karena memakan uang negara dan rakyat. Keempat, korupsi akan semakin merajalela karena semua lembaga anti korupsi sudah sama-sama korup. Kelima, seluruh tatanan bernegara lumpuh total, dan yang pegang kendali adalah kekuasaan, istana. Keenam, hukum sudah mati suri. Ketujuh, DPR bukan lagi wakil rakyat tapi sudah jadi sarang koruptor, penjudi, dan penindas rakyat. Kedelapan, negara akan semakin terjajah dan dikendalikan China komunis. Kesembilan, Islam akan semakin diberangus dan para ulama lurus akan dipenjara dan dibunuh. Kesepuluh, rakyat akan semakin terpuruk dan menderita, mencari kerja pun akan semakin sulit. Jangan biarkan gara-gara ulah segelintir pengkhianat negara terus ditolerir dan diberi ruang. Apapun juga yang terjadi, kejahatan Jokowi dan gengnya yang akan menghancurkan NKRI harus dilawan.